Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabb. Fawailun utawa kerusaan iku lil jahili kaduwe wong kang bodho aisu sekirane lam yata'allam ora sinau sapa al jahil marratan wahidatan kelawan satu kali dalam seumur hidup. Wawailun lan utawi kerusaan iku lil alimi kaduwe wong kang alim ya, punya ilmu aisu sekirane lam ya'mal orang ngamalake sapa alim bima kelawan ilmu alimakan wis weruh sapa alim alfa marratin kelawan 1000 kali. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah akan ada azab, akan ada kehancuran bagi seorang jahil, orang yang bodoh, yang mana dia tidak pernah sekalipun dalam seumur hidupnya itu mencicipi namanya ilmu. Jadi orang nggak pernah ikut ngaji itu kerusakan yang sangat luar biasa. Urip kok cuman golek duit, urip kok cuman mencari gelar, hidup kok cuman mengejar dunia ya. Tanpa pernah ya mengejar ilmu dalam arti yang sesungguhnya. Apa ilmu dalam arti yang sesungguhnya? Ilmu dalam sesungguhnya itu kita mengharapkan ridho Allah. Ilmu dalam arti yang sesungguhnya itu laisa bimujarradil ijazah. Bukan karena kamu pengen mendapatkan satu lembar ijazah. Itu bukan ilmu. Itu wawasan. Oleh karena itu kenapa Imam Nawawi yang umurnya cuman sedikit ya, umurnya 40-an, belum ada beliau sampai 60 tahun, tetapi karya beliau melebihi dari umurnya. Imam At-Tabari juga sama. Beliau sampai tidak mau menikah demi ya mengabdikan diri untuk ilmu pengetahuan. Kok bisa orang-orang seperti itu? Karena mereka ya dikaruniai oleh Allah bukan cuman wawasan, tetapi apa? Nurul ilmi atau cahaya ilmu. Oleh karena itu dulu Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Imam Waqi' ya tentang susahnya beliau dalam menghafalkan ilmu. Apa kata beliau? Imam Syafi'i disuruh untuk meninggalkan maksiat karena ilmu cahayanya itu tidak akan mau masuk kepada orang yang bermaksiat. Cahaya ilmu itu gimana? Cahaya ilmu adalah ketika kamu mendengarkan suatu pengetahuan, di situ ada dorongan spiritual kamu untuk mempraktekannya. Itu namanya ilmu. Contoh, kamu sekarang ngaji bahwasanya sunnah Nabi berupa sholat tahajud, puasa Senin Kemis itu adalah sunnah-sunnah Rasulullah yang tidak pernah beliau tinggalkan dalam hidupnya. Kamu tahu itu, kamu paham itu. Kalau kamu dimasuki cahaya ilmu, maka setelah mendengar keterangan itu kamu bergegas, bersegera untuk mempraktekannya tanpa peduli apapun. Nggak peduli temanmu mau ngomong soalim lah, soal rajin, nggak peduli. Itu namanya cahaya ilmu sudah masuk ke dalam hati kita. Oleh karena itu kita berdoa sebelum ngaji itu hendaknya ya Allah karuniakanlah kami cahaya ilmu. Cahaya ilmu. Karena beda antara cahaya ilmu dengan wawasan atau ilmu pengetahuan. Kalau kita ngomong wawasan, Google itu contoh dari suatu makhluk yang menampung sekian banyak wawasan. Coba kamu ketik Google, apapun dia tahu. Tetapi apakah dia sholat? Tidak. Bahkan dia tingkring di atas meja, kamunya yang di bawah. Itu Google. Laptop itu sama. Dia hanya menerima maklumat, menerima wawasan. Tetapi dia tidak ada rasa takut kepada Allah.
Oleh karena itu, ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang mengantarkan kita untuk khasyatullah, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma kamu belajar banyak kitab, percuma kamu sampai gelarnya doktor, tetapi dalam hati kecilmu itu ada rasa untuk menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Masih mending orang yang mungkin ngaji itu karo ngantuk-ngantuk ya. Ngaji itu mungkin nggak paham, tetapi dia rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat besar. Oleh karena itu di sini dikatakan akan ada kehancuran untuk orang yang bodoh, yang tidak pernah belajar sama sekali, tidak pernah ikut pengajian, tidak pernah belajar ilmu agama. Itu kehancuran bagi dia. Tetapi juga kehancuran 1000 kali lebih banyak, lebih besar, yaitu orang yang punya ilmu, ngerti ilmu tapi tidak mau praktek. Kamu ngerti hukumnya ketika ada azan, orang itu harus diam mendengarkan azan. Kamu ngerti itu hukumnya seperti itu, tetapi tidak praktek. Kadang azan si jatingan, kadang di kampus ono azan wis tambah muadzinnya itu azan di masjid, kamunya malah pergi ke kantin. Banyak atau banyak ini? Banyak kasus seperti itu. Allahu akbar, Allahu akbar, malah kamu lihat jam, wah luwe ya semang kantin sih lah, gorengan siji ya, sholat engko gampang. Nah ini tandanya bahwasanya kita, hati kita masih jauh dari namanya cahaya ilmu. Kita hanya sebatas menerima wawasan, menerima ilmu pengetahuan, tapi tidak ada prakteknya. Apa yang membedakan iman para sahabat Nabi Muhammad SAW dengan kita? Sahabat Nabi itu ketika mendengar hadis Nabi itu langsung bergegas pengen mengikutinya, pengen praktek. Tapi nek awake dhewe krungu hadis sesuk iki cocok karo aku, oh iki ora, pilih. Hanya apa? Kita iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah itu sesuai dengan hawa nafsu kita. Hanya suka-suka. Aku suka ini aku ikuti, aku nggak suka ini aku nggak usah ikut. Nah, inilah yang dinamakan cahaya ilmu belum masuk ke dalam hati kita. Sama halnya dengan ngaji. Kamu tahu yang namanya santri mondok ini mesti kudu ngaji. Tetapi kalau belum masuk cahaya ilmu itu kamu nggak akan sadar. Ngaji paling opo sih ya? Ijazah ora kanggo turu sik lah ning kamar. Paling ustadz lali ngabsen. Ya bangga, ada orang yang datang ini. Nah. Jadi kalau kita sudah fokus dengan Allah, kita takut dengan Allah, kita pengen dekat sama Rasulullah, maka kamu tidak akan butuh namanya itu dioprak-oprak ketika ngaji. Kamu akan langsung sadar, aku butuh namanya ilmu. Aku pengen belajar supaya imanku tambah kuat. Seperti itu. Oleh karena itu orang yang berilmu siksanya itu lebih pedes. Jika kamu tidak mau mempraktekkan ilmu itu, kamu ngerti hukum tapi kamu melanggar, itu lebih parah daripada orang yang nggak tahu hukum. Maka dari itu, ketika kamu mendapatkan suatu pelanggaran syariat, misalnya kamu tahu tempelan kulit mahram hukumnya haram, misalnya demek-demekan lanang wedok hukumnya haram, kamu ngerti itu, bahkan hafal hukumnya, mungkin dalilnya juga hafal, tetapi ya santailah, gak ada yang lihat ini, santailah, masih muda gampang tobat enggak. Itu artinya cahaya ilmu belum masuk ke dalam diri kita. Lah bagaimana kamu mau mengaku sebagai umatnya Nabi? Ajarinya Rasulullah aja kamu tentang gitu. Jadi mari kita bersama-sama kita perbaiki diri kita ya, supaya kita besok di hari kiamat diaku oleh Kanjeng Rasul sebagai umatnya.
Amin ya rabbal alamin. Tidak ada tujuan hidup di dunia ini kecuali kita untuk mendapat ridho Allah dan ridho Rasulnya. Kamu mau jadi pejabat dengan jabatan sehebat apapun, tetapi Allah dan Rasulnya tidak ridho sama kamu, percuma kamu. Karena kita hidup itu hanya wasilah untuk mencari bekal nanti di akhirat. Hidup kita itu adalah perjalanan menunggu waktu adzan dari satu adzan ke adzan yang lain. Benar atau enggak? Kamu hidup itu hanya untuk menunggu adzan dan melaksanakan sholat. Nah, saya ngaji Pak, saya sekolah, saya kerja, itu hanya untuk intermezzo. Biar kamu waktunya enggak muspro, enggak mubadir. Tetapi hakikat kita adalah menunggu perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah. Kemarin saya umroh itu perannya sangat luar biasa. Bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau orang umroh itu makan tujuannya untuk apa? Biar kuat ibadah. Tidur biar kuat ibadah. Tidak ada kesibukan lain kecuali untuk menunggu waktu adzan. Ketika adzan kita ke masjid. Itulah hakikat hidup. Kita kerja, kita mencari karir, mencari kesibukan, itu hanya intermezzo supaya waktu kita tidak mubadir. Tetapi jangan dibalik, esensi hidup kita yang menunggu perintah Allah dan melaksanakan perintah Allah ini malah dikesampingkan. Maka dari itu ketika ada adzan, saya pesan kepada kalian semua, tolong tinggalkan segala macam aktivitas. Yang lagi guyonan karo kancane, diam sejenak, dengarkan adzan. Kenapa? Karena ketika kamu mendengar adzan, terus kamu menjawab, derajatmu itu akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat. Bukan derajat keduniaan, tapi derajat akhirat. Syukur-syukur kamu langsung bergegas ke masjid. Seperti itu. Saya kemarin waktu di Madinah, alhamdulillah saya memang niat umroh itu tidak cuma umroh, tetapi saya pengen sholat dan ngaji kepada beberapa masyayikh. Salah satunya di Madinah, saya belajar selama 1 minggu, alhamdulillah dengan Al Habib Abdullah Ba'abud. Terus kemudian saya juga ngaji dan membaca kitab Al Wasaya kepada Al Habib Muhammad Amin bin Idris bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu kemudian di Mekah saya ngaji dengan muridnya Syekh Yasin Al-Fadani, namanya Syekh Mahmud bin Muhammad bin Sirajuddin Al-Makki. Disitulah saya benar-benar merasakan bahwasanya orang-orang soleh itu tidak ada orientasi apapun kecuali adalah pengen dekat kepada Rasulullah dan pengen bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita contoh mereka, beliau-beliau itu yang orientasi kehidupan ini hanya Allah dan Rasulullah. Seperti itu. Terus di sini kembali ke kitab ini diceritakan bahwasanya orang yang pinter tetapi tidak mau praktek. Nih kamu santri pulang ke rumah kamu ngerti hukum tidak mau praktek. Dalam arti praktek itu gimana? Untuk dirimu sendiri, aplikasi ilmu, atau mengingatkan orang yang belum tahu, itu hukumnya wajib. Jadi seorang santri kalau pulang ke rumah ada orang yang tidak tahu hukum, tidak ngerti ilmu agama, maka wajib bagi kalian sebagai santri yang sudah belajar ilmu agama untuk menyampaikan tablighul ilmi. Karena itu termasuk tugas seorang hamba Allah ketika dia sudah mengetahui hukum-hukum agama untuk mengajarkan kepada orang lain. Apakah harus buka pengajian? Enggak harus. Cukup kamu ngasih tahu, memberitahu kepada orang-orang yang ada di sekitar. Contohkanlah cermin dari seorang santri yang dia itu orientasi kehidupannya lillahi ta'ala wa li rasulih, untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang melihat santri itu sebagai sosok yang memang warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi. Karena apa? Hari ini pondok pesantren itu mulai dicap yang aneh-aneh. Kalau dulu pondok pesantren identik dengan radikal, sekarang sudah mulai geser.
pondok pesantren itu sebagai tempat untuk melakukan pelecehan seksual. Ini bahaya. Itu kenapa kok sekarang marak terjadi hal-hal demikian? Yaitu karena orientasinya itu bukan Allah dan Rasulnya. Orientasinya itu bukan takut kepada Allah, tetapi mujarradul ma'lumat, hanya sekedar wawasan. Kamu baca kitab Fathul Wahab, ngerti hukum, ngerti ilmunya. Fathul Mu'in hukumnya seperti ini, kalau ada ini begini, hukumnya seperti ini. Tetapi itu hanya sebatas maklumat. Sampai di kamar kamu sholatnya qadha, subuhe kawanan, ya. Lalu kemudian Qur'ane nganti lebunen ora tau diwaca. Kamu ngerti hukum, kamu ngaji kitab banyak sekali, tetapi tidak ada suatu spirit atau motivasi dalam diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Lah inilah yang dialami oleh para santri hari ini. Mereka lupa dengan tujuan kita menuntut ilmu agama, yaitu sebagai bahan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya yang terjadi apa? Yaitu kasus kekerasan terhadap adik kelas, pembulian, yang bocah ketoke lemah dibully sak entake dhewe, are rak betah. Terus pelecehan seksual, beberapa kasus banyak sekali. Di tahun 2022-2023 itu hampir 30 lebih kasus itu yang terjadi di pondok pesantren. Nah, ini PR kita bersama-sama. Ayolah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nek ngomong karo lawan jenis yo jaga jarak, karena kalian wate sik gede. Kalian belum nikah, watnya masih kayak gitu. Kalau ada setan nempel tes, nah jadi itu Mas. Bagaimana caranya? Kalau nggak kuat, puasa Mas. Karena salah satu syahwat itu lahir dari makanan. Kamu keluarkan. Kalau orang keluarkan pikirannya macam-macam. Tapi nek orang keluwen, orang kelaparan sih dipikirnya mesti mie godok, tahu goreng. Bener atau enggak? Iya. Tapi kalau kamu kenyang, pikirannya macam-macam. Oleh karena itu tradisikan puasa. Senin Kemis syukur-syukur ayamul bid, syukur-syukur puasa Daud. Diniati tirakat ya. Ya semuanya kita dekat dengan Allah, dan kamu kan punya cita-cita banyak, yaitu ditirakati dari sekarang puasa. Syukur-syukur kalau malam daripada jadungan ora penting, turu gasi bangun jam 2 jam 3. Tahajud, subuhe langsung gasi sehingga kamu tidak usoli kawanan. Ya seperti itu. Kita lanjutkan. Wa'alam eling-eling sira anan nasa fi talabil ilmi, tamastuhune manungsa fi talabil ilmi ing dalem nubrih ilmu, mencari ilmu iku ala salasati ahwalin, ing atase telu pira-pira tingkah. Hingga pertama rajulun wong lanang talaba nyupri sapa rajul al ilma ing ilmu liyattakhida krana arae yen to ngalap sapa rajul ing ilmu zadahu ya ing sangune rajul ilal mahadi bali maring akhirat. Walam yaksud lan ora nejo sapa rajul bihi kelawan ilmu illa wajhallahi, kejaba ridhone Allah Subhanahu wa taala, wa daral akhirah lan kehidupan di akhirat. Jadi di sini dikatakan bahwa golongan manusia, golongan orang ketika mencari ilmu itu ada 3. Yang pertama yaitu dia mencari ilmu ya, yang mana tujuannya untuk mencari bekal di akhirat. Jadi mencari ilmunya itu bukan untuk ijazah, tetapi untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fahada mongko utawi kila rajul iku minal faizina, termasuk pira-pira wong kang oleh kabejan, termasuk orang yang beruntung. Beruntung dari apa? Maksudnya beruntung adalah dia bebas dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda seorang pelajar yang mencari ilmu untuk bekal dia di akhirat itu ada 3. Yang pertama, adamu talabid dunya bil ilmi. Dia mencari ilmu bukan untuk mencari ketenaran dunia, bukan untuk mencari ijazah, bukan untuk mencari kerja, tetapi dia mencari ilmu lillahi ta'ala. Yang kedua, wa kaunu qasdihi bil istighali bil ulna ila sa'adatil akhirah. Yang kedua, tujuan dia mencari ilmu itu adalah supaya dia besok mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Fayakunu muqtaniyan bi ilmil batin. Orang seperti ini dia akan fokus dengan namanya ilmu batin. Ilmu batin itu dalam bahasa sekarang namanya tasawuf. Ciri tasawuf gimana? Kamu yaitu contoh paling kecil ketika azan, awakmu fokus, taruh HP, diam, jangan ngobrol sama teman, dengarkan azan. Syukur-syukur kamu berdoa. Ada masyru' doa ketika azan nanti kapan-kapan saya bagi. Alhamdulillah saya dapat ijazah dari Al-Habib Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu ketika dibaca itu kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika itu dilakukan dengan khusyuk. Itu. Nah, ilmu akhirat atau ilmu atau ilmu tasawuf adalah hal-hal yang orientasinya itu untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sehingga kamu menjadi seorang santri itu bukan perkara untung rugi atau wajib sunnah. Yang sunnah kamu lakukan. Kan biasanya penyakit santri, wah ini hukumnya apa kamu sunnah be. Yang penting wajib be. Itu jangan seperti itu. Ketika kamu masih menghitung untung rugi sunnah atau wajib, oh nek sunnah ya ora perlu dilakoni lah. Yang penting wajib be wae, wajib be kadang sik bolong. Kamu tertipu dengan hal semacam ini. Nanti dibahas oleh Imam Ghazali di Bidayatul Hidayah. Ketika kamu beribadah masih ngitung untung rugi, berarti kamu sudah tertipu. Karena pada hakikatnya kita beribadah itu lepaskan untung rugi. Kalau kita hidup di dunia dikasih nafas sama Allah hari ini aja, itu keuntungannya sangat luar biasa. Kau tahu nyawamu isi ana ning jero. Jadwal kapan kita mules saja kita nggak bisa mengatur, iya atau enggak? Kamu mules jam berapa kira-kira bisa ngatur enggak? Nggak bisa. Aliran darahmu kamu stop, nggak bisa. Jalannya usus kamu berhentikan, nggak bisa. Itu masih dalam koridor tubuh kita, apalagi hal-hal yang lain. Maka dari itu perkuatlah pegangan kita kepada Allah, wa'tasimu bihablillah. Artinya kita harus cekelang kenceng karo ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak akan ada yang bisa menolong kita kecuali adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok di akhirat. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ya. Wa kaunu i'timadi fil ulumi ala tibai sahibi syariah sallallahu alaihi wasallam fi af'ali wa aqwali wa alam wa aqwalihi. Yang ketiga, tanda orang itu mencari ilmu untuk kepentingan akhirat itu adalah dia mencari ilmu ittiba' li sahibi hadhihi syariah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mencari ilmu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk mencari selebar ijazah, tetapi diniati untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beberapa ulama ahli salafun salihun itu mengatakan ilmu itu hanya sebagai wasilah.
Kamu belajar kitab seperti ini, belajar nahwu biar pinter, belajar bahasa Inggris biar pinter. Ini semuanya wasilah. Apa goyahnya? Apa tujuannya? Yaitu kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keliru menjadikan ini sebagai tujuan. Nahwu, sorob, kitab-kitab kuning semuanya itu hanya wasilah. Percuma kamu hafal Imriti Alfiyah, kamu bisa baca Ibnu Aqil, kamu bisa membaca Fathul Qadir, Fathul Jawad, Fathul Wahab dan lain sebagainya, tetapi tidak ada satu titik kamu ingin dekat sama Allah, kamu ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW, percuma. Karena iblis itu juga orang yang paling pintar, tetapi tidak ada ketakwaan di dalam hati. Yang ada apa? Kesombongan. Hati-hati. Maka dari itu kita luruskan niat selalu ketika mau berangkat ke kampus. Ya Allah, saya mau niat mencari ilmu sebagaimana perintahnya Engkau melalui Nabi Muhammad SAW untuk mencari ilmu mulai lahir sampai meninggal dunia. Dan aku mencari ilmu ini dalam rangka untuk menambah wawasan dan menambah ketakwaanku kepadamu. Tolong barokai aku ya Allah. Itu makan berangkat kamu ke kampus. Apakah perlu ditata niat? Perlu dan sangat perlu. Menata niat, kamu mau ngaji dari kamar ke sini, ditata niatnya, ya Allah, saya mau ngaji, mau mengikuti perintahnya Kanjeng Nabi untuk menuntut ilmu, dan jadikan niatku ini seperti niatnya orang-orang soleh, wabil khusus seperti niatnya pendiri pondok ini bagi Abdul Hadi. Ya Allah, jadikan niatku seperti niat beliau-beliau itu, sehingga kamu mungkin banyak dosa, mungkin kamu itu selalu nyepelek syariat, tetapi setidaknya lumayan lah ya, lumayan ketika kamu menata niat, sehingga setrum kita, hati kita mungkin ya kotor, setrume beleret kalau ibarat lampu wis pak mati, biar. Tetapi karena kamu menggantungkan niat, menghubungkan niatmu dengan niatnya orang-orang soleh, maka yang tadinya ini hati kita redup dari cahaya iman, itu gara-gara kita sebut nama mereka, minta niat kita dijadikan seperti niat beliau-beliau, maka setrum itu akan disambung ke kita. Ibaratnya seperti itu, digambarkan seperti itu dalam penggambaran yang visualisasi yang bisa kita bayangkan. Tetapi kalau kamu nggak pernah menata niat, nggak pernah menghubungkan niat kita dengan niat orang-orang soleh, ya sudah, lama-lama ini waktunya itu redup mati. Ketika hati kita itu mati, jauh dari cahaya iman, apa yang terjadi? Nek dikandani mesti ngeyel. Dikandani, wah ngeyel, ngejek debat malah kalau pengurus misalnya, ngejek debat sama ustadznya. Itu tandanya apa? Hati kita mati cahaya imannya. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, tanda seorang yang mati hati cahaya imannya adalah dia tidak menyesal ketika meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dia tidak merasa rugi ketika jauh dari Rasulullah. Itu berarti tandanya hati kita sudah mati cahaya iman. Siapa yang tahu? Yang tahu diri kamu sendiri. Istafti qalbak, tanyalah kepada hati kita masing-masing, masih hidup atau enggak ya. Tinggal kamu introspeksi. Nek ono hal-hal api kok seneng, berarti lumayan lah isi ono strume. Tapi nek ono hal api biasa wae atau males gitu, ya strume bleret sithik lah, perlu dicas lagi berarti. Cara ngecasnya gimana? Itu tadi, melalui majelis-majelis ilmu seperti ini, melalui bacaan-bacaan wirid seperti ini, kirim Fatihah kepada guru-guru, itu setrum kita. Oleh karena itu saya ingatkan lagi kepada teman-teman semua, ketika kalian mau berangkat kuliah tadi, baca niat itu, ditetapkan niatnya. Kamu mau ngaji ke sini juga diluruskan niatnya.
Kamu mau apapun melakukan sholat, misalnya mau sholat Jumat ke masjid, ya Allah, saya mau jalan ini kaki saya langkahkan ke masjid, saya niat ingin melaksanakan sholat Jumat sebagaimana perintahmu kepada seorang laki-laki muslim untuk melaksanakan sholat Jumat. Allah, jadikan niatku seperti niatnya Rasulullah, jadikan niatku seperti niatnya para sahabat, jadikan niatku seperti niatnya orang-orang soleh. Itu otomatis lama-kelamaan ketika kamu istiqomah seperti itu, kamu nanti ketika disebut namanya Nabi Muhammad SAW, kamu akan menangis. Tetapi ketika kamu makhluk qiyam sik ngantuk, turu, berarti itu kurang strong. Tapi kalau kamu udah istiqomah seperti itu, ya catat baik-baik. Nanti lama-kelamaan ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, kamu sesenggukan nangis. Maka dari itu ketika kita disebut nama Rasulullah, kok belum ya? Gak apa-apa, latihan terus. Caranya gimana Pak latihannya? Itu tadi, kamu perbaiki niatmu itu, niat ibadah, niat ngaji, niat seperti apa untuk amal-amal soleh. Minta dijadikan niatnya itu seperti niat guru-guru kita yang soleh. Niatnya dijadikan seperti niatnya Mbah Ki Abdul Hadi. Niatnya dijadikan seperti niatnya Mbah Maimun Zubair misalnya. Siapapun kiai-kiai yang menurut kalian saya suka dengan Habib ini, saya suka dengan kiai ini, sebut namanya, ya Allah jadikan ibadahku niatnya ini seperti niatnya mereka. Sebut namanya. Insya Allah itu lama-kelamaan hatimu akan menjadi halus. Nanti ketika kamu mahalul qiyam, biasanya asyraqal badru alaina, tiba-tiba kamu nangis. Ada sosok yang entah kenapa tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata, tiba-tiba membuat air matamu menetes. Itu tandanya kamu harus bersyukur. Artinya cahaya iman itu sudah semakin dekat masuk kepada hatimu. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat zaman dulu, para tabi'in, para guru-guru kita yang soleh. Ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, mereka langsung sesenggukan. Itulah, ketika sudah seperti itu tidak ada usaha lain. Pasti kamu ingin meniru sunnah-sunnah Nabi. Pasti kamu ingin mendekati Rasulullah. Yang perempuan mesti kamu ingin mendekati bagaimana cara Sayyidah Khadijah Al-Kubra hidup bersama Kanjeng Rasul. Tidak ada orientasi lain. Oleh karena itu mari kita latihan bareng-bareng. Mumpung masih muda, masih ada umur, dilatih hatinya. Gimana caranya tadi itu? Seringlah kirim Fatihah kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kirim Fatihah kepada guru-guru kita, guru yang mengajarkan alif batak di kampung, yang mungkin pendidikannya nggak tinggi-tinggi. Kirim Fatihah ke mereka. Terus orang-orang yang berjasa sama kamu sebut, kirim Fatihah. Kok susah Pak, setiap baca sholat ya minimal sehari sekali, baca subuh misalnya. Kok susah? Ya seminggu sekali, malam Jumat. Kok susah lagi? Wah, hatimu berarti itu. Ya, perlu dipertanyakan. Ya, mungkin dari saya cukup. Selebihnya kita lanjutkan untuk ngaji di minggu yang akan datang. Dan ini saya woro-woro pengumuman bagi kalian yang bisa hadir maulid. Ya, nanti saya insya Allah sama Habib Saidi sama Habib Umar Kutban itu mau ngadain maulid di Gamping. Itu insya Allah tanggal 18 September hari Senin. Ini alhamdulillah hari ini kita sudah masuk, ini sudah tanggal 28, berarti besok sudah lusa sudah masuk bulan Rabiul Awal. Perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad. Ada acara apa di sini? Ada baca berjanji, baca tiba, baca simtuturor. Kalau nggak ada, diadakanlah yang laki-laki wabil khusus, yang perempuan sendiri di kamar. Kumpul aja bareng-bareng baca sebagai bentuk nguri-nguri ulang lahir Kanjeng Rasul, menghidupkan bulan Maulid di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Tidaknya kita mengingat beliau, membaca sirahnya, menyebut nama orang tuanya, nama simbah-simbahnya. Semoga barokah madat Rasulullah bisa sampai kepada anak kita, cucu kita, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Seperti itu.
Dan nanti ketika bulan Maulid ya, perbanyak sholawat. Baca sholawat sebanyak apapun nggak rugi. Saya nggak ngerti sholawat Pak, ngertinya sholawat ala Muhammad tok til, atau ya Rasulullah misalnya. Ya udah itu aja nggak apa-apa. Kanjeng Nabi ngerti kok kalau kamu itu rindu sama beliau. Ya, walaupun nggak ngerti sigot atau bentuk sholawatnya. Ya. Jadi diistiqomahkan baca sholawat. Ya, urip itu harus ada wirid. Ya. Kenapa? Karena kata ulama ketika ada orang yang hidup tanpa zikir, bahwa kalkir. Man ya'is bila zikir, bahwa kalkir. Nah, apa kirt itu? Kirdun. Nah, monyet. Karena monyet itu hidup tinggal mangan, ya kan? Pengen apa, tetapi dia tidak pernah mengingat atau menyebut nama Allah. Maka kita sebagai manusia perbanyaklah zikir kepada Allah, perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, insya Allah ketika kamu istiqomah itu, jalan hidup itu akan terasa enak dan mudah. Ono masalah jelas, sing jenenge wong urip mesti duwe masalah. Tapi dilala kamu akan bertemu dengan orang-orang baik yang itu akan menjadi problem solver, akan menjadi penolong untuk mengurai masalah kita. Yang namanya orang hidup mesti punya masalah. Yang membedakan antara orang beriman dengan tidak adalah kemana dia lari ketika ada masalah. Itu saja. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.